Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, terima kasih untuk napas kehidupan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami mau disapa dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sapaan rohani buat kita pada pagi hari ini, Jumat 16 Februari 2024. Saya ambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang ke-13. Demikian kesaksian firman Tuhan. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, ya Tuhan. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, Natsapan rohani pada hari ini merupakan doa Daud ketika dia jatuh dalam dosa perzinahan dengan Betseba, istri Uria itu. Bahkan dia juga telah membunuh Uria itu secara berencana. Ketika dia menyadari bahwa perbuatannya itu sungguh teramat jahat. Bahkan Tuhan telah menegur dia melalui hambanya Nathan. Dan ketika dia menyadari perbuatannya yang jahat itu, dia pun datang memohon ampun kepada Tuhan dan menuliskan kitab Mazmur pasal 51 ini. Dan pada ayat ke-13 kita boleh melihat bagaimana suatu permintaan, suatu permohonan yang dinaikkan oleh Daud sebagai ungkapan rasa penyesalan yang teramat dalam dari dalam dirinya, bahwa dia menyadari segala kekurangannya, segala dosa pelanggarannya di hadapan Tuhan. NN berkata, sebab pengakuan dosa yang jujur di hadapan Allah mendatangkan pemulihan dari Allah. Pramudia Anantator berkata, doa adalah permohonan pada Tuhan, gerakan dari yang paling minus pada yang paling plus. Bagaimana Daud di kondisi paling minus dari kelakuannya pada saat itu. Dia sadari, dia akui di hadapan Tuhan, dia menyesali di hadapan Tuhan, dan dia berharap Tuhan kiranya berkenan mengampuninya. Dan benar saja, anak dari hasil hubungan perselingkuhan antara Daud dan Betseba tersebut akhirnya mati. Tetapi Tuhan memakai Betseba, istri Uria itu, menjadi ibu dari Salomo, yang kemudian menjadi pewaris tahta kerajaan Daud, dan di mana Israel Raya itu ada pada tampuk pemerintahan di mana Salomo yang menjadi rajanya. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, kita pun tidak mau dibuang oleh Allah. Bahkan Tuhan mengambil rohnya dari dalam hidup kita. Sebagaimana permohonan Daud dalam nats ini, janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Kita tahu ketika roh Allah pindah atau keluar dari dalam diri Saul, dia berbuat hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika roh Allah itu tinggal dalam diri Daud, dia terus memperoleh kemenangan-kemenangan karena hikmat Tuhan tinggal dalam diri Daud. Dan itulah yang dia mohon, agar roh itu tetap ada pada dia. Ibu, bapak, saudara, mari kita sadari bahwa kita adalah pribadi yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan di hadapan Tuhan. Dan tetaplah terhubung dengan Tuhan, karena dia hanya sejauh doa. Dia hanya perlu kita mau datang kepadanya, memohon ampun kepadanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Mampukan kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu yang terus bertumbuh dalam firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.